Kemenkeu menetapkan 14 jenis tunjangan yang tidak diterima PNS dalam komponen THR dan gaji 13 tahun 2023. Cek di sini. Diketahui bahwa petunjuk teknis Kemenkeu mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 2023 dimuat dalam Permenkeu nomor 39 tahun 2023. Dari isi juknis Kemenkeu tersebut, khususnya pada pasal 10, disebutkan ada 14 jenis tunjangan yang tidak diterima PNS. Namun, pada pasal tersebut, 14 jenis tunjangan ini tidak termasuk komponen THR dan gaji ke-13 yang akan diterima oleh PNS, PPPK, Polri, prajurit TNI, pejabat negara, maupun pensiunan dan penerima pensiunan. Dalam isi Permenkeu tersebut terdapat pasal 10 yang menyebutkan THR dan gaji ke-13 yang dimaksud pada pasal 2, tidak termasuk 14 jenis uang ini. Adapun isi dari pasal 2, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 2023 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Isi dari pasal 2, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Lalu apa saja 14 jenis tunjangan yang tidak diberikan kepada PNS? Berikut 14 tunjangan yang disebutkan dalam pasal 10 tersebut antara lain. 1. Tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang tidak termasuk adalah 1. Insentif kinerja. Tunjangan kinerja merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. 2. Insentif kerja. 3. Tunjangan pengelolaan arsip statis. Tunjangan pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C adalah tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 4. Tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D antara lain. A. Tunjangan bahaya radiasi bagi PNS yang bekerja di instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawas tenaga nuklir. B. Tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di instansi yang melaksanakan tugas di bidang tenaga nuklir. C. Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi. D. Tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi pegawai di instansi yang melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan. E. Tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian. 5. Tunjangan pengamanan. Tunjangan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E adalah tunjangan pengamanan persandian. 6. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen. Jenis tunjangan bagi guru dan dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. 7. Insentif khusus. Insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf G antara lain insentif khusus penanganan COVID-19. 8. Tunjangan khusus Provinsi Papua. Tunjangan khusus Provinsi Papua adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai negeri calon pegawai negeri yang bekerja di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan khusus Papua diberikan dengan latar belakang bahwa pegawai berkedudukan di suatu daerah yang angka indeks kemahalannya lebih besar daripada angka indeks kemahalan daerah tertentu yang ditunjuk sebagai dasar standar. 9. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil. 10. Tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. 11. Tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan. 12. Tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah. 13. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah dan
14. Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 yang ada dalam peraturan tersebut. Demikianlah, 14 tunjangan ini bukan berarti tidak akan diterima PNS, melainkan hanya tidak termasuk dalam komponen gaji ke-13 dan THR tahun 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih.